semua, apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Di video kali ini Kak Devi akan melanjutkan materi persamaan garis lurus part 3 yang akan membahas tentang gradien garis. Jadi buat adik-adik semua yang belum tonton part 1 dan 2 harus tonton dulu dong ya, supaya nyambung dan paham materi sebelumnya. Jadi tonton terus ya sampai habis. Oke adik-adik semua, mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih itu gradien garis Kak Devi? Jadi gradien garis itu adalah nilai kemiringan atau kecondongan suatu garis. Nah, biasanya kan garis tuh ada yang miring-miring gini kan. Nah, kita akan hitung tuh nilai kemiringan dan kecondongannya itu berapa. Nah, biasanya gradien garis itu dilambangkan dengan M. Nah, untuk mencari nilai M, nilai kemiringan dan kecondongan garis itu dengan perubahan nilai Y dibagi dengan perubahan nilai X, atau singkatnya kita tulis dengan seperti ini, delta Y per delta X. Jadi delta itu artinya nilai perubahannya. Nah, untuk mencari nilai gradien ini bisa dengan berbagai cara, tergantung soalnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Baiklah adik-adik semua, sebelum kita masuk ke contoh soal, kalian harus tahu ini dulu ya. Ada sifat gradien. Jadi kan gradien itu tadi nilai kemiringan atau kecondongan suatu garis. Nah, nilai kemiringan dan kecondongannya itu bisa positif atau negatif, tergantung miring dan condongnya itu. Nah, coba perhatikan dua gambar berikut. Gambar yang ini, itu garisnya dari kiri ke kanan itu naik kan? Naik nih, set. Nah, kalau garisnya itu dari kiri ke kanan itu condong naik, miringnya itu naik, maka nilai gradiennya itu positif. Nah, coba dibandingkan dengan gambar yang ini. Tetap ya, acuannya dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan, ternyata garisnya turun. Nah, kalau dia garisnya itu turun, berarti nilai kemiringannya itu negatif. Jadi gitu ya. Jadi diingat nih dua sifat gradien ini. Kalau dari kiri ke kanan, misalnya gini nih. Nah, kayak gini atau kayak gini, dari kiri ke kanan itu naik, pasti nilai gradiennya positif. Tapi udah kalau begini, dari kiri ke kanan itu turun, pastilah sudah nilai gradiennya itu negatif. Gitu ya, diingat ya. Oke adik-adik semua, contoh soal yang pertama biasanya nanti kalian akan dikasih gambar seperti ini, gambar koordinat kartesius yang udah ada petak-petaknya kayak gini. Terus kita disuruh menentukan kemiringan suatu garisnya. Nah, coba diperhatikan di sini ada titik-titik kan udah dikasih. Nah, titik-titiknya itulah yang bermanfaat, yang berguna dalam mencari gradiennya. Jadi pertama kita buat dulu dia menjadi sebuah segitiga seperti ini. Nah, dihubungkan dari titik-titik yang udah disediain itu. Nah, setelah udah kayak gini, udah ya kayak gini ya, digambar dulu kayak gini. Nah, tadi kan untuk mencari gradien itu delta Y per delta X, perubahan nilai Y per perubahan nilai X nya. Sekarang kita cari dulu perubahan nilai Y nya, perubahan nilai Y. Jadi kita lihat yang Y itu kan yang tegak. Dilihat perubahan nilainya berapa nih? 1, 2. Berarti tulis 2 per, kalau perubahan nilai X-nya tinggal hitung yang mendatar. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ini 4. Nah, gitu. Tapi belum selesai sampai di sana. Coba perhatikan dulu nih kemiringannya. Positif atau negatif kira-kira? Coba dilihat dari kiri ke kanan. Garisnya naik atau turun? Turun. Nah, kalau turun berarti dia positif atau negatif nilai kemiringannya?
negatif, bener banget. Berarti ini diisi negatif aja gitu. Nah, ini kan bisa disederhanain nih. Kalian sederhanain aja. Sama-sama dibagi 2, jadinya negatif 1/2. Berarti nilai kemiringan dari garis ini adalah negatif 1/2. Gitu, gampang ya. Oke adik-adik semua, contoh yang kedua itu kalau kita dikasih persamaan garis. Nah, dikasih persamaan garis. Nah, yang pertama itu kalau persamaan garisnya dengan bentuk umum Y sama dengan MX plus N. Berarti gradiennya itu adalah yang ini, koefisien X-nya. Jadi siapa bilangan yang nempel sama X itulah gradiennya. Contohnya ini, Y sama dengan 3X min 2. Berarti udah bisa ketebak ya gradiennya berapa? 3, bener banget, karena yang nempel sama X-nya yang merupakan koefisien X. Nah, coba satu lagi nih. Kalau Y sama dengan negatif 2X, gradiennya berapa? Gradiennya berapa? Ingat ya, yang nempel sama X yang merupakan koefisien X, berarti negatif 2 gitu. Oke adik-adik semua, contoh yang ketiga nih, kalau kita dikasih persamaan garis lagi cuman dengan bentuk umum yang ini, AX plus BY sama dengan C. Nah, cara mencari gradiennya itu adalah dengan min A per B. Jadi min dari koefisiennya X per koefisiennya B, koefisiennya Y gitu. Contohnya nih gini. Di sini ada 2Y min X sama dengan 5. Berarti gradiennya berapa? Min A per B. Berarti min A itu adalah koefisien X. Koefisien X berapa di sini di persamaan ini? Negatif 1 ya. Nih ya. Nah, nih negatif 1 per B. B itu koefisiennya Y. Koefisiennya Y yang ini ya, 2. Nah, berarti ini jadinya berapa? Negatif dari negatif 1 per 2. Jadi gradien dari persamaan garis ini adalah 1/2 gitu ya. Kalau kalian dikasih persamaan garis yang bentuknya kayak gini. Baiklah adik-adik semua, kalau yang terakhir ini kita akan mencari gradien jika diketahui 2 titik. Jadi bentuk soalnya kayak gini. Tentukan gradien garis yang melalui titik A negatif 3,2 dan B 4,-5. Jadi kita akan menentukan gradien garis yang melalui 2 titik. Nah, itu kita gunakan rumus ini nih. M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Berarti sebelum mengerjakannya kita tentuin dulu X1, X2, Y1, Y2-nya. Nah, ini bebas ya, siapa yang mau jadi X1, X2 itu bebas. Nah, di sini Kak Devi pilih yang A aja yang jadi X1, Y1, yang B itu jadi X2, Y2. Nah, sekali lagi kalian bisa pilih yang mana aja. Mau ditukar nih boleh ya, gitu. Nah, sekarang kita masukin ke rumusnya. Y2-nya negatif 5 dikurang Y1. Y1-nya 2 per X2. X2-nya 4 dikurang X1. X1-nya negatif 3. Negatif 5 kurang 2, negatif 7 per, ini min ketemu min jadinya plus. Berarti 4 tambah 3 jadinya 7. Nah, ini bisa dibagikan. Negatif 7 bagi 7 jadinya negatif 1. Berarti gradien atau kemiringan garis yang melalui titik A dan B ini adalah negatif 1 gitu. Jadi seperti itu ya caranya untuk menentukan gradien melalui 2 titik. Baiklah adik-adik semua, itu dia penjelasan Kak Devi tentang materi persamaan garis lurus part 3 yang membahas tentang gradien garis. Jadi jangan lupa ya diingat tuh tipe-tipenya. Kalau diketahui gambar, kalau diketahui persamaannya, kalau dia melalui 2 titik. Nah, itu kan beda-beda caranya, jangan lupa diingat. Nah, supaya tambah paham, di akhir video Kak Devi bakal kasih kalian latihan soal. Semoga apa yang Kak Devi jelaskan bisa dimengerti ya. Jika kurang paham, tanyakan saja di kolom komentar. Sampai jumpa.